Setiap bangsa lahir dari sebuah momentum. Bagi Indonesia, momentum itu adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi tahukah kita bahwa di balik pembacaan teks singkat itu tersimpan drama politik, tekanan militer, dan pertaruhan nasib jutaan rakyat? Sejak 3,5 abad dijajah Belanda, lalu 3 tahun lebih diduduki Jepang, rakyat Indonesia berada di titik penderitaan. Namun justru di bawah pendudukan Jepang lahir ruang kecil bagi tokoh nasionalis untuk bersuara. Dan ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, muncul kekosongan kekuasaan. Inilah celah sejarah yang dimanfaatkan para pemuda untuk menuntut proklamasi segera. Para pemuda yang dipimpin Chairul Saleh, Wikana, dan Sukarni tak sabar menunggu. Mereka khawatir jika Soekarno-Hatta terlalu hati-hati, Belanda atau sekutu akan kembali berkuasa. Maka keduanya diculik ke Rengas Dengklok untuk didesak segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Setelah negosiasi panjang, Soekarno dan Hatta setuju. Di rumah Laksamana Maeda malam 16 Agustus, teks proklamasi disusun. Singkat, padat, tapi monumental. Hanya 2 alinea, ditulis tangan Soekarno, diketik Sayuti Melik, lalu ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pagi hari, Jumat, 17 Agustus 1945. Di rumah Soekarno, Pegangsaan Timur 56 Jakarta, teks itu dibacakan. Suara Soekarno parau karena sakit malaria, tapi penuh keyakinan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih, jahitan Fatmawati, berkibar. Inilah detik lahirnya Republik Indonesia. Namun proklamasi bukanlah akhir perjuangan. Ia hanyalah awal dari peperangan panjang mempertahankan kemerdekaan. Makna sesungguhnya, bangsa ini berani berdiri sendiri, menegaskan kedaulatan, meski tanpa jaminan pengakuan internasional. Proklamasi adalah janji, kemerdekaan untuk seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke. Di balik proklamasi, banyak tokoh berperan. Soekarno dan Hatta sebagai proklamator, Ahmad Soebarjo sebagai penengah, Sayuti Melik sang pengetik, Fatmawati dengan bendera pusaka, dan para pemuda yang berani mendesak proklamasi segera. Semua membuktikan, kemerdekaan adalah hasil gotong royong bangsa, bukan milik satu orang saja. Dari proklamasi kita belajar bahwa kemerdekaan lahir dari keberanian, persatuan, dan kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Tanpa keberanian pemuda, tanpa kebijaksanaan tokoh, mungkin sejarah akan berbeda. Mari kita jaga semangat itu agar proklamasi bukan hanya seremonial, tapi terus hidup di setiap perjuangan bangsa. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tapi ia adalah cermin dan juga alat untuk membentuk masa depan kita. Kalau kamu ingin terus menggali peristiwa-peristiwa politik Indonesia yang jarang dibicarakan, tetap ikuti perjalanan kita di channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak orang yang sadar akan sejarah bangsa kita. Dan yang paling penting, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Karena dari dialog dan pengetahuan, kita bisa belajar menjaga Indonesia untuk generasi yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya.